Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita berkumpul kembali, menaikkan pujian kita, terima kasih kita ke hadapan hadirat Tuhan atas segala perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam altarnya yang kudus. Kita minta kelayakan daripada Tuhan, melayakkan kita, menyucikan kehidupan kita, sehingga kita boleh memanggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Biar Dia hadir melawat hidup kita, memberkati ibadah kita pada pagi hari, sehingga ketika kita datang dengan kosong, kita pulang membawa damai sejahtera yang daripada-Nya. Mari siapkan hati kita, hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami mau diam denganmu ya Bapa, menikmati segala kebaikan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian kenaikan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia, men. Dalam hadirat-Nya ada damai
Segala pujian, hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Engkau yang termulia. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami sadar keberadaan kami semua hanya karena kasih karunia-Mu. Semua hanya karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di sepanjang minggu kami boleh lalui, sepanjang malam kami boleh beristirahat Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Kami sadar bahwa semua hanya karena anugerah-Mu yang tidak pernah habis dan tidak pernah terputus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Itulah sebabnya pagi hari ini kami datang. Kami mau bersorak bagi nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersuka cita di hadapan hadirat-Mu. Sebab Engkau Yesus adalah Allah yang luar biasa, yang layak untuk dipuji, ditinggikan. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah ibadah kami. Kami merindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Tuhan Yesus melawat setiap kami yang hadir. Berkati setiap para pelayan-Mu. Kekudusan, kesucian yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita pada pagi hari ini? Yang bersukacita mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi bagi kita yang ada di tempat ini dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan memberkati dan melawat kita lewat puji-pujian dan penyembahan kita ke hadapan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan bersuka pada pagi hari ini. Bersuka cita buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Bersama
banyaklah yang perkara yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Itu ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya, mari bersukacita di hadapan hadirat Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan. Haleluya. Tiada yang sebanding dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh ajaib dan luar biasa. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya banyaklah. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh terdapat hidup berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh terdapat hidup berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh terdapat hidup berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia. Sekali lagi, tiada Allah yang seperti-Mu. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh terdapat hidup, amin, haleluya, ajaib dan mulia nama-Mu. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagi sekali. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana yang ajaib dalam hidup kita. Meskipun kadangkala kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi kita yakin dan percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan segala sesuatu akan indah kepada
tak bimbang ataupun ragu, tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan, jadikan indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah sekali lagi, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa ku serahkan hidupku. Dari jemaat Tuhan nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada Dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan keadaan kami. Pagi hari ini kami ada di hadapan hadirat-Mu. Pujian sembah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya semuanya naik di hadapan hadirat-Mu, berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, lawatan-Mu, bahkan kehadiran-Mu pagi hari ini. Teruslah berkarya bagi kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami nikmati pada pagi hari ini. Berkarya memenuhi setiap hati kami, melawat kami. Firman-Mu yang akan kami terima pagi hari ini akan memberkati setiap jiwa kami, menguatkan iman kami, memberkati hidup kami, bahkan memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Taruh urapan kuasa-Mu bagi hamba-Mu, perkataan firman-Mu menjadi bagian dan milik hamba-Mu. Bahkan bagi kami semua, setiap jemaat Tuhan, baik yang kami yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di luar ruangan, bahkan juga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Setiap kami dilawat, dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Dengan hati bersyukur kami mau menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik bagi saya, bagi kita semua pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari buka Alkitab
kita masing-masing dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Ada beberapa pengajaran Yesus kepada orang-orang banyak pada masa itu di atas bukit, ya, Bukit Zaitun, yang akan menjadi topik kita pada pagi hari ini tentang mengasihi musuh. Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-32 atau saya baca mulai ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kasihilah Musuhmu. Haleluya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat demikian kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan upahmu. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nasihat praktis yang Yesus sampaikan kepada orang-orang banyak pada saat itu. Ya, Lukas mencatat dalam pasal 6 beberapa hal tentang nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran Yesus kepada orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus di atas Bukit Zaitun. Hal yang lain pun diangkat oleh Matius, dari Matius, Injil Matius pasal 5, 6 dan pasalnya yang ke-7. Itu berbicara tentang pengajaran Yesus di atas sebuah bukit. Saudara, sangat menarik apa yang Yesus sampaikan. Salah satu nasihat yang Yesus sampaikan ialah tentang mengasihi musuh. Tentang apa, saudara? Apa? Mengasihi musuh. Saudara yang dikasihi, banyak
orang khususnya yang menyebut diri percaya kepada Yesus, orang-orang Kristen, yang justru dituntut oleh Tuhan untuk kita belajar, kita mengasihi musuh, tetapi yang sebaliknya adalah hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan yang kita lakukan. Natur manusia kita sebagai orang yang berdosa menuntut pembalasan. Ya, menuntut pembalasan. Itu natur manusia. Ada beberapa alasannya mengapa Yesus mengangkat akan hal ini. Karena ada satu pengajaran, kalau kita lihat Matius, coba buka Matius pasalnya yang kelima. Ini tidak dicatat oleh Injil Lukas, oleh Dr. Lukas. Matius pasal 5 pada ayatnya yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudara, di mana firman Tuhan yang mencatat? Kalau firman Tuhan yang mencatat tentang mengasihi sesama itu ada. Tapi membenci musuh, kok ada firman yang mengatakan demikian? Ketika Yesus mengutip ayat ini, itu berbicara tentang mengutip perjanjian lama. Ya. Bencilah musuhmu. Kok ada firman yang berkata demikian? Saudara, ini penerjemahan perjanjian baru, terjemahan baru ini kurang tepat. Ya. Bukan firman. Sebab firman Tuhan tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Antara perjanjian lama dengan perjanjian yang baru itu utuh, saling kait mengait dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Sebab itu adalah firman Tuhan. Dia saling mendukung satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Ada pengajaran yang Yesus singgung dalam pengajarannya. Ada pengajaran dari rabi-rabi Yahudi, dari ahli-ahli Taurat. Pada zaman Musa, ketika mereka melihat Tuhan berkata kepada orang-orang Israel untuk menumpas Filistin, Amalek, bangsa-bangsa kafir ditumpas habis. Ya. Mereka berpendapat bahwa itu adalah musuh dan musuh itu harus dibenci dan harus ditumpas habis. Nah, ini pemahaman, ini konteks yang salah, yang keliru, yang ditafsirkan oleh rabi-rabi Yahudi pada masa itu. Itu adalah perang suci yang dilakukan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka disuruh menumpas, Israel disuruh menumpas. Sebagai bentuk apa? Penghukuman. Penghukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Bangsa-bangsa yang menindas umat-umat Tuhan. Maka digunakanlah Israel untuk membinasakan Filistin, Amalek dan seterusnya. Begitupun ketika Tuhan menghukum Israel. Bangsa apa yang dipakai untuk menghukum bangsa Israel? Ketika bangsa Israel tidak tunduk kepada Tuhan, melawan Tuhan, ada bangsa Babel, ada Persia, ada Roma. Tuhan pakai bangsa-bangsa untuk menghukum Israel.
Jadi itu penghukuman daripada Tuhan bagi mereka yang melawan. Nah, untuk konteks ayat ini tidak ada Tuhan memberikan pengajaran untuk membenci musuh. Tapi itulah pengajaran yang berkembang saat itu dan terus sampai kepada zaman Yesus. Pengajaran itu terus diajarkan. Kasihi sesamamu manusia. Kalau musuhmu itu hajar, wajar kamu untuk benci. Wajar. Tapi ketika Yesus tampil dalam pelayanannya di Israel pada masa itu, di Yerusalem, di Galilea, Yesus menampilkan sesuatu yang baru. Yesus mengajarkan sesuatu pengajaran yang berbeda dengan rabi-rabi, berbeda dengan ajaran ahli-ahli Taurat. Saudara, Keluaran, coba kita lihat Keluaran pasalnya yang ke-23, ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Nah, saudara, ini dalam Keluaran Tuhan ajarkan kepada mereka, kalau kamu lihat lembu musuhmu, ya, atau keledainya yang sesat, harus dikembalikan. Atau kau lihat keledai yang terlalu berat bebannya dan karena saking beratnya maka rebah keledai itu harus ditolong. Nah, kalau keledainya saja harus ditolong, masa orangnya tidak ditolong? Halo? Jadi tidak ada pertentangan. Tidak ada pengajaran, tidak ada firman yang berkata kasih sesama manusia dan bencilah musuhmu. Amin. Justru yang Yesus, yang Tuhan ajarkan, kalau ada keledai musuhmu, kalau ada lembu musuhmu, sapi dari musuhmu yang tersesat, lepaskan, bantu untuk menolongnya. Nah, saudara, tidak ada yang bertentangan. Nah, ini orang-orang Yahudi, khususnya rabi-rabi Yahudi mengajarkan, bencilah musuh. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dan pagi hari ini saya mau kembali mengingatkan diriku, diri saya, dan mengingatkan umat-umat Tuhan tentang kasih yang Tuhan berikan bagi kita, tentang kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, orang-orang percaya, khususnya mengasihi musuh. Mengasihi orang-orang yang membenci kita. Mengasihi orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Mengasihi orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk kepada kita. Itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Yesus tidak mengajarkan kita untuk membenci musuh. Yesus tidak ajarkan kita tentang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ini sangat sulit, saudara. Sangat sulit memang. Yesus katakan kepada orang-orang banyak saat itu, dalam ayatnya yang ke-32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu?
Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang baik berbuat, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Saudara perhatikan, ada kata-kata apakah jasamu? Kalau saya mengasihi orang yang mengasihi saya, apakah jasa saya? Kalau saya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada saya, apakah jasaku? Kalau saya memberi pinjaman kepada seseorang dan mengharapkan orang lain juga memberikan kepada saya, apakah jasamu? Yang dimaksud di sini adalah hal yang istimewa. Apakah istimewanya dalam terjemahan yang lain? Karena apa? Ketika saya mengasihi orang yang mengasihi saya, ketika saya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada saya, Yesus katakan, kita sama dengan orang-orang yang berdosa yang juga melakukan hal-hal itu. Orang-orang berdosa, orang-orang jahat dalam hal ini, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan hal yang sama. Mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka, mereka mengasihi orang yang mereka berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Itu dilakukan oleh orang-orang di luar juga yang tidak percaya Tuhan. Tapi bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus, Yesus ajarkan sesuatu standar yang lebih tinggi tentang kasih. Yesus tidak mau standar kekristenan, kasih kekristenan, kasih orang-orang percaya itu selevel. Sama dengan orang-orang berdosa. Sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sama dengan orang-orang di luar. Justru Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi tentang kasih. Ketika saya mengasihi orang yang membenci saya, disitulah istimewanya kekristenan kita. Amin. Ketika saya berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada saya, disitulah keistimewaan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ayat 27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membencimu. Saudara, sekali lagi ini tidak mudah untuk kita lakukan. Tidak gampang. Tapi itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Sebagai pengikut-pengikut Yesus. Dia mengasihi manusia. Dia Bapa yang kudus. Dia Bapa. Dia Tuhan, dia Allah yang bertahta di sorga, Allah yang kudus. Tapi mau menjadi manusia. Mengambil rupa, menjadi seorang manusia. Bahkan menjadi hamba. Dan mau mati untuk kita manusia yang berdosa. Kalau dia Allah yang meninggalkan tahtanya
untuk saya dan saudara, untuk kita orang-orang yang berdosa, untuk kita orang-orang yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita. Allah utus anaknya dengan kasih supaya kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita yang berdosa saja, kalau kita adalah orang-orang yang membenci Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang bermusuhan dengan Tuhan, Tuhan mau mengasihi kita. Tuhan mau peduli dengan kita. Tuhan mau berbuat sesuatu yang baik kepada kita. Masakan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus tidak mau melakukan hal-hal yang sama kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Saudara, ini tantangan bagi saya, tantangan bagi kita. Sebab tidak mudah untuk kita melakukan hal-hal ini. Sekali lagi, mengasihi orang yang mengasihi itu biasa. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu biasa. Tapi berbuat baik kepada orang yang membenci kita, itulah yang luar biasa, yang istimewa, yang Yesus ajarkan kepada kita. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Wow. Minta berkat bagi orang yang kutuk kita. Biasa kan orang sumpah-sumpahin kita kan. Oh, saya sumpai kamu. Sampai keturunan ketujuh. Kandalakom. Ya, biasa kan kita suka sumpahin orang. Ya. Cilaka kau nanti. Ya. Kalau orang perlakukan itu kepada kita, kita jangan balik, balas. Tapi kita balik berbalas dengan apa? Minta berkat. Artinya apa? Orang kutuk kita, kita balas, Tuhan berkati dia. Orang kutuk kita, kita balas, berkati dia. Haleluya. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Haleluya. Biasanya kalau doanya orang yang membenci kita apa? Ya, kalau orang-orang di luar sana, ketika mereka mengalami kebencian dari orang, doanya apa? Doanya pasti bukan yang baik, bukan doa-doa yang bagus, tapi tentunya doanya adalah doa-doa yang jelek. Cilaka kau nanti. Doanya pasti bukan doa-doa yang bagus. Justru yang ada adalah doa supaya mengharapkan sesuatu kecelakaan, kebinasaan, kematian kepada orang-orang tersebut. Tetapi Yesus ajarkan kepada kita, Yesus ajarkan kepada saya dan saudara, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Banyak orang yang membenci kita, saudara. Di tempat pekerjaan saudara, di kantor saudara. Banyak tentunya orang yang membenci kita. Hanya pura-pura saja baik di depan kita. Pura-pura saja care, peduli dengan kita. Tapi di belakang pret. Tapi Tuhan katakan, berdoalah bagi orang yang membenci kamu.
Saya sangat percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Doa kita bukan doa yang jelek untuk mereka. Tentunya doa yang apa? Didasari dengan kasih, berkat, keselamatan kepada mereka. Damai, anugerah, belas kasihan Tuhan turun ke atas mereka. Itu doa-doa yang kita keluarkan kepada mereka. Supaya mereka bertobat. Supaya mereka juga meninggalkan hal-hal yang jahat itu. Dan juga percaya kepada Tuhan. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Halo. Tuhan tidak sedang ajarkan kita menjadi orang yang bodoh. Kalau ada hal-hal yang memang kita bisa menghindar, ya menghindar. Tapi apa yang Yesus ajarkan ini? Jangan nuntut balas. Kalau engkau pipimu ditampar, berikanlah juga pipimu yang lain. Tidak ada penuntutan balas dalam hal ini yang Yesus ajarkan. Sebab kecenderungan kita, kecenderungan orang-orang pada masa itu dan sampai saat ini, ketika kita ditampar, kita balik tampar dia. Ya. Haleluya. Dan Yesus ajarkan kepada kita hal yang berbeda dari pengajaran-pengajaran yang dunia ajarkan. Jika pipimu ditampar, berikan pipimu yang lain. Apalagi? Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Orang-orang masa itu ya, memakai pakaian double. Kayak Eci ya. Double. Ada baju, ada jubah lagi. Nah kalau orang ambil jubahmu, kasih juga bajumu. Haleluya. Itu ajaran Yesus. Ya, apalagi? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Tidak mudah. Saudara, ada orang yang pernah meminjam. Saya tahu dia punya gaji. Ya, bukan di jemaat, tidak. Itu orang di luar, tapi sama-sama orang Kristen. Sampai sekarang belum lunas. Saya tahu dia punya gaji, dia punya, wow. Tapi ada juga biasa dalam hati ini untuk paling tidak WA dia, Pak, masih ada sisa. Tapi ya perasaan. Saya mau belajar untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan, Yesus perintahkan kepada kita. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Haleluya. Apa yang saya dan saudara ingin orang lain perbuat kepada kita, kita pun harus lakukan kepada orang lain. Kalau saya ingin dihargai, saya harus belajar untuk menghargai orang. Kalau saya ingin dihormati oleh orang,
saya harus belajar menghormati orang, sebab apa yang saya dan saudara perbuat untuk orang lain, itu pun akan diberikan. Takaran yang kamu takar, ukuran yang kamu ukur, akan diukurkan kepadamu juga. Itu yang Yesus ajar. Paulus katakan, apa yang kamu tabur, itu pun yang kamu tuai. Kalau orang tabur mangga, yang dia tuai adalah pohon mangga dan plus buah mangganya. Kalau orang menabur kejahatan, yang dia tuai adalah pasti kejahatan. Kalau orang menuai kebencian, pasti yang dia tuai adalah kebencian. Kalau bukan dari orang yang dia perlakukan, orang lain bisa lakukan sama dia. Sebab prinsip tabur tuai itu masih berlaku. Apa yang kamu tuai, apa yang kita semua tuai, tabur, pasti kita akan tuai. Itulah sebabnya, mari kita menabur kasih. Mari kita menabur berkat. Mari kita menabur kebaikan. Mari kita menabur senyum. Kita menabur sukacita, damai kepada orang-orang di luar sana. Supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Haleluya. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sekali lagi, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya Tuhan juga mengasihi orang yang mengasihi dia. Tapi Yesus ajarkan kita untuk lebih tinggi. Standar kualitas kasih kita harus melebihi orang-orang berdosa. Amin. Standar kasih kita, standar kualitas kasih kita harus lebih tinggi dari standar kualitas kasih dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Yesus ajarkan itu, tapi Yesus juga melakukan akan hal itu. Bukan sekadar dia ajarkan, tapi dia juga melakukan hal itu. Itulah sebabnya ketika dia di atas Golgota, dia disalib, dia lihat prajurit-prajurit Romawi, dia lihat orang-orang Yahudi yang meludahi dia, yang membenci dia. Dia lihat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada Yesus. Yang Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Kita lepaskan pengampunan kepada orang yang membenci kita. Kita lepaskan berkat kepada orang yang tidak mengasihi kita. Hal itu pun yang dilakukan oleh Stefanus. Ketika Stefanus dirajam, dilempar dengan batu oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dilempar dengan batu. Saudara, kalau digerek mungkin masih satu kali, digerek langsung mati, atau ditembak satu kali langsung mati. Tapi ini dilempar, saudara, dirajam dengan batu. Tidak langsung mati. Orang berkerumun lempar-lempar sambil menyebut nama Tuhan. Itu
Itu Yohanes katakan ya. Injil Yohanes katakan dalam Yohanes pasal 16. Ada orang-orang nanti yang menganiaya kamu sambil menyebut nama Tuhan. Itu dilakukan oleh orang-orang luar. Mereka membunuh, mereka melakukan hal-hal yang jahat sambil menyebut nama Tuhan. Itu Yohanes pasal 16 ayat 1, 2, dan 3 katakan itu. Tapi apa yang Stefanus katakan? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Paulus sampaikan juga kepada orang-orang Kristen di Roma. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik. Ya. Roma pasal berapa? Ya. Ayat 17. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau melihat ayat-ayat, melihat pengajaran-pengajaran Yesus, melihat kebenaran firman Allah ini, sekali lagi standar kasih yang Yesus sampaikan kepada kita harus melebihi standar kasih yang ditampilkan oleh orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Susah, sulit. Makanya kita perlu Roh Kudus, perlu penolong yang lain. Kalau tidak ada firman, kalau tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, mustahil kita mengasihi orang yang membenci kita. Mustahil kita memberkati orang yang memusuhi kita. Tapi kalau ada firman, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, setiap saat kita berdoa kepada Tuhan, minta kuasanya, minta anugerahnya, supaya Tuhan berikan kepada kita untuk terus mengasihi. Saya tahu kita bukan manusia yang sempurna. Tidak ada kita yang sempurna. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan perintah-perintah Tuhan ini. Ajaran-ajaran yang Yesus berikan kepada kita. Apakah jasamu? Apakah jasamu? Apakah jasamu? Apakah keistimewaannya? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, jawabannya tidak ada yang istimewa. Tapi kalau kita berbuat baik, mengasihi, mengampuni bagi orang yang membenci kita, itu hal yang luar biasa, hal yang istimewa. Karena apa? Ada campur tangan Tuhan, ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Wow, Stefanus mampu berkata, kalau itu Yesus, ya mungkin kita pikir ya dia adalah Tuhan, dia mampu berkata demikian. Tapi Stefanus, Paulus, Petrus, mereka mampu melakukan itu. Karena apa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Kalau kita mencintai, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup ini, haleluya,
Alkitab katakan barang siapa mencintai nyawanya, barang siapa mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Itu yang Yesus ajar. Kalau kita tidak sayang diri untuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan peduli care dengan kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Berdoa secara pribadi. Minta Tuhan mampukan saya, mampukan kita semua. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan hal-hal praktis kebenaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan tentang mengasihi musuh. Saya tahu bahwa ketika firman ini datang, firman itu akan menguji kita. Firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah hari ini, apakah besok, sepanjang minggu. Saya tahu ada orang-orang yang akan melakukan hal-hal yang tidak baik dengan kita. Ada orang-orang, ada sahabat-sahabat yang kelihatan di depan peduli dengan kita. Mengasihi kita, tapi di belakang mereka justru melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Tapi Tuhan ajarkan pagi hari ini kepada kita. Berkati dia. Balas dengan berkat. Doakan mereka. Berdoa. Supaya Tuhan menolong mereka. Tuhan memulihkan mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyelamatkan mereka. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan itu pujian kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kasih yang sempurna, oh kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya
balas. Kedagingan kami terus menuntut, membenci, mengutuk kepada orang-orang yang mengutuk kami, membenci orang yang membenci kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau mengajar kami Bapa. Engkau menasihati kami umat-umat. Tidak ada hal yang istimewa ketika kami mengasihi orang yang mengasihi kami Bapa. Karena orang-orang di luar sana pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Tapi Tuhan ajarkan kami untuk mengasihi orang yang mengasihi kami. Memberkati orang yang mengutuk kami. Berdoa bagi orang-orang yang membenci kami. Itu yang Tuhan ajarkan bagi kami. Kualitas kasih kami harus melebihi kasih dari orang-orang di luar sana. Terima kasih. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami Bapa. Roh Kudus mampukan kami Bapa. Hamba tahu akan ada ujian kepada kami. Akan ada ujian kepada hamba-Mu, kepada kami umat-umat akan firman ini. Tapi mampukan kami Tuhan untuk mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan keseharian kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Bapa dengan kekuatan kami. Ujian ini mengingatkan kita. Ujian ini berkata takkan kau biarkan berjalan sendiri. Dia tahu kita tidak mampu dengan kekuatan kita untuk mengasihi. Makanya dia sertai kita dengan rohnya yang kudus dan firman-Nya. Supaya kita belajar untuk mengampuni. Belajar untuk mengasihi orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih. Kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu-lah yang telah mengangkat kami. Kasih-Mu-lah yang telah membuat kami mampu untuk mengampuni, mampu untuk berdoa bagi orang yang membenci kami. Itu hanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu.
Ibu Nakamura untuk memimpin kita dalam doa syukur. Haleluya. Ambil alih, Bapa, ambil alih seluruh hidup kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman yang kami sudah dengar pada pagi ini akan termeterai di dalam hati kami. Untuk kami dapat mengasihi sesama manusia, sesama kami Tuhan. Oh, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Biarlah di dalam pengiringan kami Tuhan, kami dapat mengasihi sesama kami manusia, sesama kami Tuhan. Biarlah kami dapat mengasihi musuh-musuh kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Sering kami Tuhan tidak dapat melakukan ini Tuhan, karena Tuhan kami tidak mengerti firman-Mu. Tapi pagi hari ini firman-Mu berbicara kepada kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami Bapa, supaya kami dapat mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus-Mu tanamkan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pedoman di dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seberapa kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi ini, Tuhan berkati kami semua. Baik kami yang ada di dalam ruangan ini, baik anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, untuk kami dapat mengasihi sesama kami manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pagi ini. Biarlah Engkau tetap urapi dengan kuasa-Mu, supaya dimanapun hamba-Mu berdiri menyampaikan firman-Mu, ada mujizat-Mu terjadi. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang hadir pada pagi hari ini, yang datang dengan susah Engkau hiburkan, yang datang dengan sakit Tuhan sembuhkan, yang datang dengan kelemahan tubuh Engkau berikan kekuatan Tuhan. Lalu biarlah di dalam hidup kami ada keluar ucapan syukur selalu naik di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, mulai dari kami orang tua, pemuda, remaja, bahkan sampai kepada anak sekolah minggu sekalipun. Ada ucapan syukur selalu naik di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap Tuhan Yesus kuatkan kami, supaya kami mampu Tuhan Yesus melakukan firman-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Tuhan berkati kami semua. Baik mungkin yang ada mengembalikan milik-Mu, Engkau berkati Tuhan.
Lalu biarlah semua jadi untuk kehormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita lakukan pujian, sungguh alangkah baiknya. Saudara semua hidup
sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Kepada para orang tua, jangan lupa untuk membawa anak-anak kita pada Sabtu ceria pada pukul 8 pagi. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama Minggu 31 Oktober 2021. Pemimpin pujian Ibu Hernita Ismail. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Yohana Medi dan Ibu Mulyana Alpain. Rebana Erin dan Tere. Multimedia Daniel dan Tirza. Kolektan Ibu Verasi Hombing dan Ibu Yosepina Redi. Aser Bapak dan Ibu Petrus. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Olive Sibuya. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Daniel Sihaan dan Ibu Erni Mosialo. Rebana, Vanessa dan Ein. Multimedia Clara. Kolektan Ibu Yeni Situmeang dan Ibu Gloria Thailand. Aser Hamba Tuhan Sofianti. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian jadwal kegiatan kita dan para pelayan yang akan melayani minggu depan. Mungkin ada tambahan? Tidak ada. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
doa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memegang tangan kami. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya tuntun kami terus. Pimpin kami ya Roh Kudus. Sehingga menjalani hidup ini kami senantiasa melakukan apa yang baik dan benar pada pemandangan Tuhan. Kami bersyukur ibadah ini kami telah selenggarakan. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir. Setiap umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, telah diberkati oleh Tuhan. Mereka yang tidak sempat hadir, Tuhan lawat mereka dengan kasih-Mu dan bangkitkan kiranya sukacita mereka untuk hari-hari ke depan. Karena itu yang menjadi kehendak-Mu agar kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kegiatan sepanjang minggu berjalan, Tuhan memberkati. Bahkan ibadah sebentar malam, Tuhan memberkati. Campur tangan-Mu, jadilah semua hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami. Sucikan dengan kuasa darah-Mu. Dan apa yang kami lakukan, baik ibadah kami, korban-korban yang sudah diletakkan, Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan dan penghiburan di dalam Roh Kudus tetap menyertai kita terus mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Selamat siang dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.